Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat karunia serta pertolongannya sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan kita salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui bersama hidup di dunia tidak semulus apa yang kita inginkan. Hidup di dunia penuh dengan ujian, cobaan, musibah, malapetaka ataupun al-bala. Dan itulah di antara warna-warninya dunia. Itulah di antara kenyataan yang kita hadapi di atas muka bumi. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa yabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan dialah Allah yang menguji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan, dengan kenikmatan dan dengan musibah, sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Mungkin banyak manusia yang siap menghadapi kenikmatan, namun berapa banyak manusia yang tidak siap menghadapi musibah. Oleh karena itulah perlu kiranya di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita perlu mengingatkan kepada diri kita sendiri tentang bagaimana menghadapi musibah agar kita tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sukses dalam menghadapi musibah tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang perlu untuk kita pahami bersama dalam kita menghadapi musibah, bahwasanya semua musibah, semua kejadian itu telah ditentukan, telah digariskan, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah menimpa di atas muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menurunkan musibah tersebut, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya segala sesuatu telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Demikian pula yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah mencatat, telah menulis semua kejadian di atas langit dan bumi ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dengan keimanan kita kepada takdir Allah seperti ini, maka kita akan selalu siap menghadapi apapun yang terjadi di atas muka bumi.
apa-apa yang terjadi nantinya yang berkaitan dengan diri kita atau dengan keluarga kita atau dengan yang lainnya. Karena kita mengetahui semuanya telah ditakdirkan, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin seorang pun bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga menyatakan, ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang telah dicatat oleh Allah untukmu tidak akan mungkin bisa meleset darimu, dan apa yang tidak Allah tulis untukmu tidak akan mungkin bisa menimpamu. Inilah ketegaran hati seorang yang beriman kepada takdir. Makanya kata para ulama, di antara samarat buah iman kepada takdir, orang tersebut betul-betul tenang dalam kehidupannya. Dia selalu bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah apa yang akan terjadi. Yang penting dia telah berusaha sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sikap yang pertama yang wajib untuk kita betul-betul siapkan dalam menghadapi kehidupan ini, terutama dalam menghadapi segala bentuk musibah dan malapetaka, yaitu kita betul-betul mengimani semuanya telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Tidak akan mungkin kita bisa lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, haruslah kita memahami tentang sebab dan hikmah di balik musibah tersebut, agar kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Kalau kita mengetahui seperti ini, kita tidak akan mungkin suudzon kepada Allah. Tidak akan mungkin kita protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mengatakan takdir itu kejam atau Allah tidak adil dan sebagainya. Karena kita tahu sebab musibah ini kembali kepada diri kita. Karena sebab dosa kita, karena amal perbuatan kita yang menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui tadi bahwasanya Allah lebih banyak mengampuni. Artinya banyak dosa-dosa kita yang belum Allah berikan balasan di dunia ini. Banyak masih yang Allah ampuni daripada yang Allah berikan siksa kepada kita. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu an katsir, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dengan itu kita akan bersyukur kepada Allah, meskipun kita ditimpa musibah, masih banyak rahmat Allah kepada kita dengan Dia mengampuni banyak dosa-dosa kita. Seandainya semua dosa kita diberikan siksa Allah Ta'ala di dunia ini, tidak akan mungkin seorang pun bisa hidup di atas muka bumi ini. Demikian pula Allah berfirman, fakullan akhadna bidzambihi. Setiap orang diberikan balasan sesuai dengan dosa-dosanya. Kemudian Allah menceritakan tentang musibah malapetaka yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kita. Allah menyatakan, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada orang-orang yang kami hujani dengan hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Dan di antara mereka ada yang dibinasakan dengan suara yang sangat dahsyat, dengan suara yang sangat mengerikan. Kemudian wa minhum man khasafna bihil arda. Di antara mereka ada pula yang kami siksa, yang kami berikan bencana musibah dengan kami tenggelamkan di atas muka bumi ini. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka pula ada yang kami tenggelamkan di dalam lautan. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukanlah Allah yang mendolimi mereka, namun merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Inilah ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagai bagian daripada muhasabatun nafsi, introspeksi diri masing-masing, bahwasanya dosa dan maksiat merupakan sebab utama musibah dan malapetaka yang menimpa setiap manusia. Maka dengan itu pula sekali lagi manusia tidak akan mungkin suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya mengapa Allah berbuat demikian, namun manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang masalah
amal perbuatannya, tentang usianya. Untuk apa dia gunakan usia tersebut? Apakah untuk ketaatan kepada Allah? Apakah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? La tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih hatta yus'al an arba'in. Tidak akan mungkin bergeser telapak kedua atau dua telapak kaki manusia dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an umrihi fima abla, tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Wa an syababi fima afna, dan tentang usia mudanya untuk apa usia muda tersebut. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia gunakan. Kemudian yang keempat, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya apakah diamalkan ataukah tidak. Adapun tentang perbuatan Allah, tidak boleh manusia bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir Allah, karena Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kemudian juga Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan karena sebab perbuatan-perbuatan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka sadar, bertobat menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jelaskan tentang sebab musibah, tentang hikmah daripada musibah tersebut. Sebab musibah telah jelas adalah sebab dosa-dosa manusia itu sendiri. Dan apa hikmahnya? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir Allah, semua yang Allah perbuat pasti ada hikmah yang terbaik. Tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Yang jelek pada perbuatan manusia. Semua perbuatan Allah, musibah sepintas itu jelek. Namun sebetulnya hikmah di baliknya sangatlah amat agung, sangatlah amat mulia, yaitu agar manusia sadar, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Karena berapa banyak manusia yang tidak sadar dengan diberikan kemewahan, dengan kenikmatan, namun berapa banyak manusia yang ketika ditimpa musibah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang hamba Allah harus introspeksi diri ketika mendapatkan musibah, dan dia harus tahu hikmah di baliknya. Allah ingin memperingatkan dirinya, Allah ingin menyadarkan dirinya agar dia kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu biqabin min indihi." Apabila kemaksiatan telah merajalela di atas muka bumi ini, Allah akan meratakan adabnya kepada seluruh umat manusia. Ketika istri beliau Ummu Salamah bertanya, "Afihim unasun salihun?" Apakah di tengah-tengah mereka itu masih ada orang-orang yang soleh? Kata Rasulullah, benar ada. Masih ada orang yang soleh di tengah-tengah mereka. Dan mereka pun ditimpa sebagaimana yang Allah timpakan kepada manusia yang lainnya. Akan tapi mereka pada hari kiamat atau pada waktu di hari kiamat nanti akan dipisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berbuat kezaliman. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada suatu musibah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, namun semua yang akan merasakan siksa Allah ataupun malapetaka di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah tugas kita adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau tidak, musibah itu juga akan menimpa orang-orang yang tidak berdosa. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah mengetahui tentang sebab dan hikmah di balik musibah tersebut, bahwasanya musibah sebab utamanya adalah dosa manusia, maka kita tidak akan mungkin seperti orang-orang barat atau orang-orang yang tidak tahu agama Allah Subhanahu wa taala, yang hanya menyandarkan musibah tersebut hanya kepada gejala alam semata. Adanya gempa bumi atau tsunami atau yang lainnya, hanya mengatakan itu karena gejala alam, itu karena pergeseran lempengan bumi atau kerak bumi atau yang lainnya. Mereka lupa bahwasanya semua itu
atas sebab atau sebab utamanya karena dosa dan perbuatan maksiat mereka, kesyirikan mereka, kebid'ahan mereka, kekufuran mereka, kemunafikan mereka, ataupun hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ketika Allah menimpakan musibah kepada manusia, kemudian mereka lupa dengan sebab utama ini, mereka pun tetap di atas kekufuran mereka, kesyirikan mereka, ke dalam kemaksiatan mereka. Padahal dengan musibah tersebut Allah menginginkan agar mereka sadar, mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang perlu untuk juga kita pahami bersama ketika kita menghadapi musibah, bahwasanya jalan keluar dari musibah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita kembali kepada al-iman, kembali kepada takwa Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami, kata Allah, akan bukakan barakah dari langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau suatu negeri, suatu penduduk negeri, mereka terus ditimpa musibah dan bencana, maka tidak lain dan tidak bukan sebabnya kecuali tidak adanya atau kurangnya iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidakadanya iman, ketidakadanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber utama musibah dan bencana tersebut. Maka jalan keluarnya tidak lain dan tidak bukan adalah al-iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam artian betul-betul bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari definisi takwa yang dibawakan oleh Thalaq bin Habib, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan at-taqwa anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dalam rangka takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kalau kita masih belum tertimpa musibah, jangan pernah merasa aman dengan apa yang telah kita dapatkan. Kalau kita melihat di sebagian tempat telah mendapatkan musibah berupa banjir bandang atau gempa bumi atau yang lainnya, maka jangan pernah kita merasa aman. Jangan pernah kita mengatakan tidak mungkin kita akan ditimpa musibah. Ini bukan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan sifat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang-orang yang beriman kepada Allah, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jama'u al-ihsana wa khaufan min Allah azza wa jalla. Mereka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menggabungkan antara berbuat kebaikan dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah ketika malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah, dari azab Allah ketika pagi hari sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, dari musibah yang Allah timpakan kepada mereka? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Inilah ma'asal muslimin yang harus kita betul-betul pahamkan dalam diri kita
tidak boleh kita merasa aman daripada siksa Allah, daripada musibah yang Allah timpakan di atas muka bumi ini. Bagaimanapun amal ibadah kita, bagaimanapun ketakwaan kita, masih banyak celah di dalamnya, masih banyak hal-hal yang kita masih menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kita kalau memikirkan, merenungkan sejenak zikir yang kita baca selesai sholat fardu, yaitu istighfar 3 kali, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi istaghfara salatan." Rasulullah SAW dahulu selesai sholat fardu, beliau beristighfar 3 kali. Kata para ulama, apa hikmah di baliknya? Padahal yang kita ketahui, namanya istighfar, memohon ampun, itu setelah berbuat dosa. Namun, apa hikmah di balik istighfar selesai ibadah? Di antaranya salat fardu. Kata para ulama, yang pertama di antara hikmahnya untuk memerangi rasa ujub dalam diri kita, agar kita tidak merasa wah setelah melakukan ibadah kepada Allah. Artinya masih banyak kekurangan yang ada dalam diri kita. Mungkin kita sudah beribadah, namun juga kita berbuat maksiat. Demikian pula di dalam ibadah itu sendiri mungkin masih banyak kekurangannya. Jangan sombong dahulu, jangan merasa telah menjadi ahli surga. Mungkin kalau kita koreksi kembali salat kita misalnya, mungkin niat kita masih kurang ikhlas. Mungkin pertamanya ikhlas, namun pertengahannya, namun pada akhirnya, atau mungkin setelah saya sholat, mungkin masih ada rasa ingin dipuji, riya ataupun sum'ah yang ada dalam diri kita. Maka perlu kita istighfar. Demikian pula, meskipun kita telah mengumandangkan harus kita ittiba' sunnah, nah mungkin masih banyak celah di dalam ittiba' sunnah kita kepada Rasulullah SAW. Mungkin kita hanya sekedar secara global saja mengatakan wajib ittiba' sunnah, namun secara perinciannya mungkin masih belum kita kuasai bagaimana tata cara salat yang sebenarnya. Berapa banyak yang telah kita pahami daripada cara ittiba' sunnah Rasulullah SAW tersebut. Maka perlu untuk istighfar. Artinya apa? Tidak boleh seorang merasa aman, tidak boleh seorang merasa telah puas dengan apa yang ada dalam dirinya. Harus dia merasa masih banyak kekurangan di dalam ibadahnya, di dalam ilmunya, di dalam imannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu menjadi cambuk baginya untuk terus meningkatkan iman dan takwanya, terus meningkatkan, memotivasi dirinya untuk terus belajar ilmu agama, untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang harus kita pahami dalam masalah seperti ini, bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba tidak selamanya baik bagi hamba tersebut. Kita ingat sebuah istilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan al-istidraj, yaitu Allah memberikan tenggang waktu kepada sebagian orang. Dengan Allah memberikan banyak kenikmatan, namun pada suatu saat Allah akan memberikan siksa yang sangat keras kepadanya dengan tiba-tiba, dan orang itu tidak merasakan adab tersebut, ataupun orang tersebut tidak merasa bahwasanya itu ada siksa yang sangat keras yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika mereka telah lupa dari apa yang kami peringatkan kepada mereka, yang telah kami ajarkan kepada mereka, apa yang Allah perlakukan untuk mereka? Apakah Allah berikan musibah? Tidak semuanya. Namun ada yang Allah balik keadaannya. Dahulunya miskin, namun ketika dia telah lalai dari agama Allah, dia berikan kekayaan, dia berikan kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka telah lalai dari peringatan kami, dari apa yang kami ajarkan, kami bukakan semua pintu di dunia ini. Dia mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan apa yang dia inginkan dari urusan dunia ini. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai istidraj. Diberikan apa? Kenikmatan-kenikmatan dunia agar dia terus menumpuk dosa dan maksiat,
Kemudian kata Allah, ketika dia telah sampai kepada puncak kenikmatannya di dunia ini, kemudian Allah fa'akhadnahum baghtatan. Kami siksa dia, kami timpakan musibah kepadanya dengan tiba-tiba faidahum mublisun. Maka dia pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang hamba ketika mendapatkan kenikmatan harus juga merasa was-was, ataupun bukan was-was, namun harus merasakan waspada, harus dia betul-betul introspeksi diri. Jangan-jangan nikmat ini merupakan istidraj. Harus ada ar-raja' wal khauf, rasa harap kepada rahmat Allah, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alim abwaba kulli syai'. Ketika mereka telah lalai dari apa yang mereka diperingatkan, Allah kami bukakan segala pintu di dunia ini. Ketika mereka sudah sampai kepada puncak kesenangan mereka di dunia, kami akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Maka sekali lagi, semuanya harus introspeksi diri masing-masing. Apakah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu sebagai ujian untuk dia terus istiqomah, atau karena naudzubillah agar dia jatuh ke dalam jurang kemaksiatan ataupun ke dalam penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW juga mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhib fa inna ma huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan seorang hamba dari urusan dunia ini apa yang dia cintai, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Artinya diberikan tenggang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu menumpuk-numpuk dosa, namun suatu saat pada akhirnya Allah akan berikan siksa yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba harus terus introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksilah diri kalian sebelum diri kalian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wallahu taala.